Pace bene, ada seseorang mengirimi saya video tentang seorang pendeta yang terkenal mencoba meyakinkan umatnya bahwa tidak benar mendoakan orang yang meninggal. Nah, tujuan video ini adalah mau membahas soal mendoakan orang yang meninggal diajarkan oleh gereja Katolik, dan saya akan buktikan dengan cara yang bisa diterima masuk akal, gitu ya, diterima oleh akal. Mengapa mendoakan orang meninggal itu tidak bertentangan dengan iman? Pembuktian saya ini berdasarkan penalaran filosofis, gitu ya. Kalau soal penalaran biblisnya, kitab suci ada ayatnya itu. Diambil dari Deuterokanonika. Ketika orang-orang mendoakan mereka yang meninggal dalam berperang, gitu ya. Tapi nanti akan dipersoalkan Deuterokanonika kan palsu katanya. Nah, saya mau memberi penalaran begini. Dia dalam argumennya itu dikatakan mendoakan orang meninggal ya sekarang lah katanya. Sebab kalau seseorang sudah meninggal itu sudah di ranah pencipta dan kita nggak bisa buat apa-apa untuk itu katanya. Itu sebuah asumsi, sebagaimana dia mencoba mengalahkan asumsinya, katakanlah pandangan dari gereja Katolik. Yang pertama, bahwa sekarang perlu mendoakan, perlu mencintai orang yang masih hidup, itu benar, gitu ya. Tetapi bukan berarti karena sekarang kita mencintai orang yang hidup, mendoakannya, bukan berarti kita nggak bisa mencintai dan mendoakannya setelah ia meninggal. Itu tidak kontradiktif itu. Sama seperti di sekolah lah belajar katanya. Ya di rumah juga bisa belajar, kan gitu ya. Bukan berarti kalau kamu belajar di sekolah nggak bisa lagi belajar di rumah. Mengapa tidak? Jangan mengkonfrontasikan dua hal yang nggak perlu dipertentangkan, begitu ya. Tadi pagi saya sudah makan mie. Kalau nanti sore saya masih mau makan mie, mengapa tidak? Tidak membatalkan keinginan saya mau makan mie. Apalagi mie nanti sore itu sudah mie goreng, tadi pagi mie kuah. Mengapa tidak? Mendoakan orang yang hidup, ya akan ada feedback terasa, manfaatnya ada, oke. Tapi mendoakan orang yang meninggal, mengapa kita ragu dengan doa-doa kita yang bisa kita sampaikan kepada Allah? Kalaupun kamu merasa doa-doamu itu tidak berguna bagi yang kamu doakan, itu berguna bagimu. Gitu ya. Lalu ada yang berkata, sudahlah, carilah dasar-dasar biblisnya. Tidak usah. Dan saya menemukan pernyataan macam ini ya. Yang saya tahu itu dari kepolosannya berkata, ya carilah dasar Alkitabiah. Beda kita, beda. Jangan menuntut orang berpikir, beriman seperti yang kamu pikirkan dan seperti kamu beriman. Gereja Katolik mendasarkan imannya pada kitab suci dan pemahaman-pemahaman yang sejalan dengan kitab suci. Itulah tradisi suci yang gereja ajarkan, gitu ya. Harus berdasarkan, itu keharusan yang kamu harus tetapkan pada dirimu. Kalau kamu menyebut dirimu sola scriptura, dan kalau kamu memahami sola scriptura dengan cara demikian. Bagi gereja Katolik, pengajaran itu berasal dari kitab suci dan tradisi. Kitab suci pun tradisi sebenarnya, tradisi yang tertulis. Karena tidak ada katakanlah Injil, tidak ada Injil yang ditulis langsung fix ketika Yesus masih hidup, tidak. Setelah dipikirkan, direfleksikan hidupnya. Mungkin sudah ada tulisan-tulisan ketika Yesus sendiri masih hidup, boleh jadi, tetapi tidak dengan sendirinya itu menjadi bagian dari kitab suci. Teks itu diolah, direfleksikan, dikembangkan dalam gereja, dan perkembangan itu berlangsung dari masa ke masa. Kadang saya melihat cara berpikir teman-teman yang bukan Katolik itu, Kristen bukan Katolik itu, mirip dengan teman-teman Muslim. Caranya memperlakukan kitab suci, bahwa harus sesuai dengan teks itu, sebab bila tidak sesuai dengan teks itu sesat. Enggak, konsepnya bukan begitu. Dengan Katolik tidak sesuai dalam arti letterly, gitu ya. Bagi gereja Katolik, bila pun secara eksplisit tidak tertulis, tetapi bila secara implisit sejalan, itu bisa dilakukan bila gereja mengatakan ya untuk dilakukan.
Itulah tradisi suci. Tradisi ini apa yang diturunkan kepada generasi selanjutnya. Yang diturunkan ini bisa tertulis. Ada yang tertulis dan dikanonkan. Itulah kitab suci. Tradisi tertulis yang dikanonkan, itulah kitab suci. Tradisi tertulis tidak dikanonkan, itulah tradisi suci yang diteruskan oleh magisterium, oleh kuasa mengajar gereja. Ini pintu masuknya kalau mau menilai seseorang. Ibaratnya, saya tidak menemukan orang Afrika yang cantik, orang berkata itu. Apa rupanya kriteria cantik? Putih. Kamu harus keluar dari konsep itu. Jangan pakai kriteriamu untuk menilai seseorang cantik atau tidak kalau kamu tidak keluar dari zonamu, gitu ya. Apakah sesat atau tidak Katolik ini? Pakai kacamata Katolik untuk menilai dia sudah sesat atau tidak. Jangan kau pakai kacamatamu untuk melihat, lalu kamu pakaikan ke mata orang, lalu kamu katakan dia rabun atau tidak. No. Sangat perlu, pintu masuknya ini sangat perlu. Kenali dulu siapa yang sedang kamu kritik itu, bagaimana cara berpikirnya. Nah, apakah sesat mendoakan orang mati? Bagi Katolik tidak. Nah, itu yang terutama. Bagi Katolik tidak. Bahwa kamu tidak setuju atau tidak, itu urusanmu. Silahkan nyaman dengan ajaranmu. Tetapi kalau kamu bertanya, tolong jelaskan ke saya, mengapa itu perlu bagi orang Katolik mendoakan orang meninggal? Karena kematian tidak menghanguskan kehidupan, mengubah ia dari dunia material ke dunia abadi, kehidupan kekal. Ada relasi tetapi dengan cara yang berbeda. Gereja mengakui itu. Apa gereja rupanya? Gereja itu bukan hanya saat ini di sini. Gereja itu bukan hanya komunitas orang hidup. Gereja itu luas, kerajaan Allah yang kelihatan tak kelihatan, yang ada di sini saat ini, yang ada besok di sana, di mana-mana. Hari ini, esok, kemarin, esok, kemarin, hari ini dan esok. Yeri, Eri, Odie, keras, gitu kan? Nah, jangan-jangan pemahaman kita tentang kata gereja pun tak sama, karena banyak itu mencoba mereduksi, mengurangi, memanipulasi. Kalau kita pakai kata manipulasi kesannya negatif ya. Membelokkan, juga negatif. Mengubah makna supaya relevan dengan apa yang sedang dia hidupi, dengan gerejanya saat ini. Nah, bagi gereja Katolik, gereja itu bukan hanya yang tampak ini. Gereja itu misteri. Ada sisinya yang bisa kelihatan, itulah orang-orang ini, kita. Ada sisi yang kita belum paham, belum kenal semua. Itulah aspek misterinya. Yang dalam bahasa Latin dipakai bahasa kata yang menunjukkan sisi yang kelihatannya. Itulah makanya disebut gereja itu sebagai sakramen. Gitu ya. Jadi gereja itu serentak sebagai misteri dan sakramen. Disebut misteri untuk menekankan hal-hal yang kita belum lihat semuanya. Suatu saat akan kita ketahui. Disebut sakramen untuk melihat hal-hal yang sudah kelihatan dari gereja itu. Ada orang-orangnya, ada komunitasnya, ada perayaannya, ada kitabnya. Ini masih sebagian tentang gereja. Mendoakan orang meninggal, ajarannya ada. Itulah gereja. Orang hidup, orang mati, semua itu dalam kerajaan Allah, dalam persekutuannya, gitu ya. Nah, jadi hati-hati juga lah. Entah kamu menyampaikan pendapatmu, jangan-jangan itu sudah memaksakan kehendakmu, pemikiranmu, gitu ya. Hati-hati juga lah kita mendengar, jangan-jangan yang kita dengar itu ya ajaran seseorang. Ajaran gereja Katolik itu bukan ajaran seseorang, tapi ajaran dari gereja yang kita terima. Nah, untuk saya sering berangkat dari pemikiran rasional saya, begitu ya, meragu-ragukan. Jadi jangankan ajaran seseorang, ajaran gereja pun kadang saya ragukan. Nah, ternyata ketika saya harus memilih, saya akan memilih yang kemungkinan benarnya lebih tinggi. Karena jika yang satu meragukan, apalagi perkataan seseorang, mengapa tak pantas diragukan?
Oh, bahkan bila penyampaiannya sangat meyakinkan, penampilannya sangat menarik, good looking, berkarisma. Nah, it makes no sense. Bisa saja keliru. Ajaran banyak orang saja bisa keliru, apalagi ajaran seseorang. Siapa yang mengoreksi dia? Siapa yang menuntun dia? To err is human, katanya. Berbuat salah itu sangat manusiawi itu. Jadi pemimpin gereja itu pun bisa error, bisa salah mengajar. Entah dia intensional, sengaja salah, sengaja menyalahkan, atau memang karena terbatas dia sehingga ajarannya salah. Jadi kalau dikonfrontasikan, mana kamu pegang, ajaran seseorang atau ajaran gereja? Saya ikuti ajaran gerejaku, gitu ya. Mungkinkah kedua-duanya salah? Mungkin. Dan mungkin juga yang satu benar, yang lain bukan berarti salah. Karena kita tidak selalu harus jatuh pada dikotomi semacam itu. Yang ini benar, yang itu salah. Seperti tadi kan, yang benar adalah mendoakan orang saat ini. Kan? Iya. Bukan berarti karena benar mendoakan orang saat ini, berarti salah mendoakan orang nanti kalau dia meninggal. Tidak ada cara berpikir itu. Maka itu bisa secara logis itu bisa keliru itu. Bahwa benar kita harus mendoakan orang saat ini yang masih hidup, benar. Tapi bukan berarti karena itu benar maka salah mendoakan orang yang meninggal. Tidak ada pertentangan yang harus dihadapkan di sana. Benar mendoakan orang saat ini, benar. Mendoakan orang nanti kalau sudah meninggal, mengapa tidak? Bukan harus salah satu salah, yang lain benar. Gitu ya, penalaran-penalaran macam ini tak perlu iman yang tinggi-tinggi, hanya butuh daya rasional gitu ya untuk memahaminya. Justru ekstra dia lebih banyak kamu berdoa jadinya. Kamu berdoa kepada orang yang masih hidup dan kamu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Apakah berdoa salah? Sekali lagi pendekatan saya kali ini bukan sedikit ekstra biblikal gitu ya. Apakah itu sesat? Nah, bagi Katolik tak sesat itu. Bagi Katolik, saya kebetulan Katolik, maka jangan paksa saya berpikir dengan cara yang tidak Katolik untuk menghadapi berbicara tentang ajaran Katolik. Cukup dulu ya. Ciao.